Shalom, salam damai Natal untuk kita semua. Tuhan sudah membawa kita kepada tahun yang baru. Mari kita menikmati tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita menyaksikan profil dari Gereja BES. Gereja ini telah dititipkan kepada kita melalui visi yang diberikan oleh Tuhan kepada Pastor Fengki Maukar. Pada tahun 2006, Gereja BES pertama kali didirikan di Singapura. Dan tanpa terasa, tahun ini sudah memasuki tahun yang ke-17. Saat ini, Gereja BES telah memiliki 60 cabang di berbagai negara, antara lain di Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES adalah diawali dari sebuah penglihatan akan gereja yang luarnya cantik dan rapi, tetapi dalamnya keropos, yang artinya gereja hanya mementingkan bangunan yang megah dan mewah, namun karakter dan mental tidak mencerminkan karakter Kristus. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar Gereja BES adalah, yang pertama, Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan dan Regenerasi, dan yang terakhir, Diakonia. Dan untuk menggenapi visi misi Gereja BES, terdapat program-program sebagai berikut. Because Best Care setiap hari Senin pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Pendalaman Alkitab setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Profesional Muda setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Ibadah Raya Minggu setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi dan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Best Talk setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Doa pagi dan doa malam via YouTube setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi dan pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Doa pagi via Zoom setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5:30 pagi dan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk info selengkapnya dapat melihat e-warta Gereja BES. Untuk Komsel OK dan Yes dapat menghubungi koordinator gereja setempat. Sekian informasi profil dari Gereja BES. Sesaat lagi kita akan memulai kebaktian. Mari siapkan hati dan pikiran untuk memasuki hadirat Tuhan. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
nama Tuhan, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Boleh bersama-sama sejenak kita boleh bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini penyertaan-Mu sempurna buat setiap masing-masing pribadi di tempat ini. Bahkan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami pagi hari melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah kiranya sepanjang ibadah kami di tempat ini Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan Engkau. Semua pujian dan hormat kemuliaan kembali hanya bagi nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita mau berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Mari buka hatimu, sembahlah Tuhan. Worship you Lord Jesus. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami menyembah-Mu Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dalam hati-Mu. Amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasa dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, penuhi hatiku dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Mari bawa setiap kami dekat Tuhan, dalam hati-Mu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kudus-Mu. Bersama-sama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu,
bersama pujilah Tuhan. Oh, I worship you, Jesus. Hallelujah. I worship you, Lord. Kiralamaralama shekiralamo. Hallelujah. Shekiralamaralama yaralama silamo. Kami angkat hati kami Tuhan. Ku puji namamu Bapa. I worship you. Rasakan hadiratnya menemani kita. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. I worship you Lord Jesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya. Yes, I worship you Lord. Biar Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan Bapa. Ku bersyukur penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami puji Engkau. Haleluya. I worship you, Jesus. Haleluya. Mari puji dan sembah Tuhan. Kami puji namamu Tuhan. Haleluya. Kiralama shikiralamo. I worship you. Shikiralakaralama shikiralamo. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya namamu yang ditinggikan. Haleluya. Shikiralabakaralamo yaralama siralamo. I worship you, Lord. Kiralama siralamo. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Jesus. Shikiralakaralama shikiralamo. Haleluya. Yes, I worship you, Lord. Kiralakaralama shikiralamo ya. Jesus, I worship you.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari nyatakan bersama. Katakan, ini hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau selalu bersama kami. Kau ada di dalam kami, Tuhan. Di dalam bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran hidup kami, Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Mari lambaikan tanganmu, katakan, hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Tuhan. Kau bersamaku, amin. Amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami, ini hidup kami, Tuhan. Bukti kebesaran-Mu dari kami. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima
puji namamu, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pagi hari ini. Kau menikmati, Kau bertata atas pujian penyembahan kami. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan selama-lamanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya Dia baik, bersama kita berkata amin. Sorak-sorai bagi rasa kita, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita surga bergema. Amin. Bersama berkata, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Kau memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja. Amin. Lahir Raja. Ya Yesus telah lahir. Lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua berkata, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Dan sukacita Natal-Mu boleh ada membasuh setiap hati kami. Memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan iman yang baru buat setiap kami Tuhan. Mari melalui firman yang akan kami dengar, kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan Tuhan. Dan kami boleh bertemu muka dengan Engkau di tempat ini. I worship you Lord. Oh Lord my God,
consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. See the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Angkatlah tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. How great, sungguh Dia layak ditinggikan. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, terima kasih Tuhan. Biar segala kemuliaan untuk Engkau saja Tuhan. Biar hidup kami selalu setiap minggu, setiap hari disirami oleh firman Tuhan. Sehingga daun kehidupan kami boleh menjadi hijau kembali. Sehingga kami boleh bersemi dan berbunga dan berbuah. Dan yang berbuah baik dan banyak untuk kemuliaan nama-Mu. Biar selama kami numpang di dunia ini Tuhan, biar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya keharuman nama Tuhan boleh disebarkan ke banyak orang. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan, jikalau kami hanyut di tengah-tengah arus dunia ini. Sehingga kami mengambil sifat-sifat dunia, bukan sifat-sifat dan karakter Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi teladan dan kerap kali menjadi batu sandungan. Sadarkan kepada kami Tuhan, bahwa berkat dari Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan kaya. Bukan karena susah payah kami dengan cara yang salah. Memberkati kami semua yang sakit Tuhan, yang punya masalah persoalan tantangan, mereka yang susah, mereka yang ketakutan.
Kiranya Tuhan kau menghibur, menguatkan, bahkan memberkati, menyembuhkan, dan memulihkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita lihat dulu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mulailah hidup ini, saudara, yaitu dengan firman Allah. Karena firman Allah menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu tema hari ini, jalan hidupku diterangi firman. Tanpa firman kita tidak mungkin bisa berjalan lurus, saudara. Sebab firman itu adalah terang itu sendiri. Dan dia menjadikan segala sesuatu, termasuk kita, termasuk masa depan kita. Sebab itu kalau kita kurang membaca firman Allah, ada kekhawatiran. Sehingga hidup kita, saudara, akhirnya memakai cara-cara dunia. Apalagi kita gereja cuma hanya sedikit mendengar, saudara, terus kita lupakan. Maka kekhawatiran, cara-cara dunia akan kita terapkan. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang memberkati dan yang menolong setiap usaha kita. Sebagai orang beriman harus yakin bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Kita lihat dulu firman itu yang menjadikan alam semesta. Ya, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, itulah Yesus Kristus yang telah menerangi dunia ini. Sehingga saudara, kalau kita melihat suasana Natal, selalu ada terang-terang, ada pohon-pohon terang. Sebenarnya itu bukan pohonnya yang bagus, tapi itu melambangkan satu keindahan, satu terang yang luar biasa. Sehingga saudara, ketika kita punya kesempatan, diberikan sesuatu kesempatan seperti ini, maka saudara kita tidak membiarkan kesempatan itu berlalu, kita ingin menjadi berkat saudara. Sehingga timbullah satu ide konsep, kita bikin itu namanya Pine Forest. Artinya saudara bahwa hutan pinus walaupun mini saudara. Tetapi saya kan juga ada gereja di Singapura. Jadi ini kemarin malam masih belum sempurna ini. Saya foto, saya kirim ke Singapura, ya, ke kelompok-kelompok Singapura. Mereka langsung bilang begini, di Ion, ya Ion saudara, yang di Orchard ujung itu, ya, dekorasinya pun tidak sebaik kita, kata dia. Itu enggak tahu itu ngibul apa enggak, saya enggak tahu juga. Tapi saya kira ya setengah ngibul tapi setengah sungguh-sungguh lah. Tinggal saudara mau milih iya apa enggak, terserah masing-masing pendapatnya. Tetapi yang pasti Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita. Dia memberikan terang, saudara, supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Sehingga kita kalau lihat poin pertama, tidak berjalan dalam kegelapan. Orang yang berjalan kegelapan tidak punya masa depan. Hidupnya gelap, saudara. Sehingga dia meraba-raba, menjadi lambat, suka marah, termenung, saudara. Akhirnya bisa jatuh, tersandung, ketakutan, tidak mampu menolong orang lain. Saudara. Tidak ada sukacita, yang ada ketakutan, kecemasan. Mungkin saudara jangan bicara tentang jalanan yang gelap ya. Kemarin saya jalan juga dari tempat ini, saudara, berulang-ulang sampai jam 1 malam, saudara. Ya parkirnya di tempat lain, jalannya keluarnya gelap. Gelap sekali, tapi saya enggak masalah kegelapan itu. Karena hati saya terang. Sehingga saya tidak takut, ada pun juga kadang-kadang orang berkata, tiba-tiba kalau ada perempuan, saya ajak ke gereja dia kalau mau bertobat. Buat apa kita harus pikir yang lain-lain, saudara? Nah mungkin kalau ada tiba-tiba ya sesuatu yang ini, nah saudara tinggal pikir sendiri. Orang saudara di tempat terang saja takut. Kenapa takut? Hatinya tidak ada terang. Kalau hatinya terang saudara, walaupun kondisi kita di sekitar kita gelap, kita melihatnya tidak gelap. Karena kita melihat bukan dengan mata kita, karena mata kita terbatas hanya berapa kilo. Tetapi hati kita melihat jauh ke depan. Bukan berapa kilo, berapa tahun ke depan. Yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu saudara, bukan kata-kata indah, bukan firman itu indah, enak didengar saudara.
Bukan firman itu, ya itu sesuatu yang menyenangkan saya. Bukan hanya itu. Tapi firman itu menciptakan hal yang baru dalam hidup kita. Jangan cuma mencari firman yang menyenangkan kita. Jangan cuma mencari firman, oh ini cocok bagi saya. Oh ini firman yang mengisahkan sesuatu. Oh ini firman menghibur aku, oke. Tetapi ingat saudara, firman itu menjadikan segala sesuatu. Tanpa firman tidak ada satupun yang jadi. Sehingga kita harus kembali kepada firman Allah. Membaca firman Allah supaya hati kita diterangi, saudara. Mungkin jalan hidup kita gelap di depannya. Tetapi kalau hati kita terang, saudara, yakinlah jalan yang kita tempuh itu akan menuju kepada terang benderang yang ajaib. Bukankah kalau manusia itu kalau gelap, saudara, dia pakai feeling jalannya kan, kurang lebih sini, kurang lebih situ. Akhirnya lebih-lebih yang masuk, jatuhlah dia. Kalau kurang-kurang akhirnya tersandung, kan pakai feeling. Tetapi kalau hati kita terang, saudara, saya yakin jalan kita itu pasti dituntun Tuhan. Karena firman-Nya berkata bahwa firman itu, saudara, terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Nggak usah takut, saudara. Dituntunlah jalan hidup kita. Kita lihat dulu ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Itulah Yohanes Pembaptis. Nabi terbesar yang membuka jalan bagi Tuhan. Sehingga dia berkata, membuka tali kasutnya, membungkuk pun aku tidak layak. Siapakah kira-kira Yesus itu? Seorang nabi biasa saja, saudara. Nggak usah nabi besar. Dia bongkok saja, nggak layak. Luar biasa nggak, saudara? Apalagi membuka tali kasutnya, nggak layak. Itu nabi. Kira-kira Yesus itu siapa, saudara? Saudara bisa tangkap sendiri. Natal itu, saudara, hati kita harus terang supaya jangan bimbang dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat selanjutnya ya. Ia datang, yaitu Yohanes Pembaptis, sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu Yesus. Supaya oleh dia, semua orang menjadi percaya, yaitu melalui Yohanes Pembaptis yang mengisahkan tentang Yesus, yang memberi kesaksian. Sambil berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Sementara dia membaptis ratusan orang yang menganggap dia sebagai nabi. Tiba-tiba berkata, lihatlah. Sambil menunjuk Yesus. Dialah anak domba yang mengangkut dosa manusia. Masa kurang percaya kita, saudara? Dia Nabi Yahya, saudara, atau Yohanes Pembaptis. Dan dia berkata ketika Yesus datang kepada dia, aku mau dibaptis. Dia berkata apa, saudara? Aku tidak layak sebenarnya. Seharusnya akulah yang kau baptis. Seorang nabi yang diakui, yang dilihat orang lain, saudara. Dia mengatakan, selayaknya aku yang harus dibaptis oleh engkau. Tetapi Yesus katakan, biarlah itu terjadi sesuai kehendak Allah. Yesus yang merendahkan diri, melepaskan kealahannya, menjadi manusia, dan menjadi hamba setia sampai mati di kayu salib. Siapakah daging ini, saudara, yang kita miliki? Yang sakit kemudian hilang, lenyap, tinggal tulang belulang. Mengapa kita kerap kali meninggikan diri? Kita bukan siapa-siapa, tetapi kita menganggap diri kita lebih daripada itu. Yesus itu Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkannya. Itulah yang penting. Kalau orang tidak bisa mengosongkan keakuannya, dia tidak bisa kerjasama, tidak bisa rukun. Kalau orang tidak bisa mengosongkan keakuannya, saudara, dia tidak bisa menerima roh Allah dalam hidupnya. Kalau orang tidak bisa mengosongkan keakuannya, bagaimana karakter Yesus bisa masuk? Bagaimana firman Allah boleh berbuat dalam hidup kita? Sehingga kita menjadi Kristen, saudara, yang cuma menjadi satu tontonan saja. Yaitu adu gengsi, adu cantik, adu ya sudah, adu hai lah.
Begitu banyak semuanya. Tetapi kita lupa bahwa kita adalah surat yang terbuka. Jangan saudara cuma saya bukan anti barang mewah, saudara. Saya juga punya tapi tidak banyak juga, mungkin sudah hilang juga. Tapi kalau yang kita tontonkan barang yang mahal bukan salah karena saudara punya uang. Saudara tidak menipu, saudara membeli, meramaikan ekonomi. Karena itu sebuah karya yang bagus. Karya daripada si A. Saudara, ya tadi saya sudah ngomong siapa itu. Ya itulah saudara, mungkin Louis Vuitton, Hermes, apa semualah. Supaya jangan satu promosi saja. Tetapi saudara itu karyanya orang itu, wah luar biasa sekali loh. Wih mahal ini, tas itu saja. Saudara kita lupa, kita ini karya tangan Allah. Apapun yang kita bawa, kita pakai dalam hidup kita. Mungkin kita mau tontonkan mengangkat harga diri kita dan semua orang melihat. Tapi akhirnya dia tidak melihat barang kita. Kalau dia melihat pun dia iri dan ingin mengambilnya. Pada akhirnya orang itu akan melihat di dalam orang itu siapa. Jikalau dia seorang yang kaya mungkin pakaiannya, mungkin. Ternyata dia adalah seorang yang mungkin saudara kita tidak tahu siapa dia. Mungkin orang-orang yang dianggap yang tidak baik. Atau orang kikir. Atau orang ini dan itu. Bukan orang yang punya surat, saudara. Yaitu tulisan yang terbaca dari perilakunya. Itulah kekristenan sebenarnya yang sekarang hilang, hanyut, ditelan banjir, saudara. Ya, jangan banjir yang di batu saja gitu. Ditelan oleh banjir dunia. Sehingga kita ikut arus dunia. Bagaimana mengembalikan? Allah sudah mengembalikan manusia. Saudara, dari dunia kepada Eden. Dulu Allah mengusirnya dari Eden kepada dunia. Yesus turun ke dunia. Dia ambil lagi manusia yang diusir ini dikembalikan ke Eden. Betapa mulia dan berharganya hidup kita. Semakin tua kita bukan semakin kuat. Bukan semakin cantik dan tampan. Semakin melorot semuanya. Tetapi ingat. Di dalam diri kita, saudara, itu karya Allah yang besar. Mungkin badan kita akan merosot. Mungkin semuanya akan menurun. Tetapi kita sedang menuju kembali ke Eden. Di mana ada kekekalan yang kita akan masuk di situ. Oleh karena itu jangan takut dengan masa tua saudara. Karena firman Allah berkata, sampai masa tua pun aku Tuhan menggendong kamu. Sampai putih rambutmu. Saudara, dia tetap akan menuntun menggendong kita semuanya. Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, belajar hidup di dalam janji Tuhan. Jangan janji manusia kerap kali, saudara ada diskon. Kalau barang ada diskon, gak apa-apa saudara. Sale diskon pasti kita rebutan, saudara. Tetapi kalau janji di diskon, orang marah semua. Saudara. Sehingga ketika orang didatangi, loh, bukankah Bapak sudah janji ini? Bukankah Ibu sudah janji ini? Ini Christmas semua lagi diskon. Coba lihat di mal-mal semua diskon gitu loh. Jadi jangan datang saya pada hari Christmas gitu saudara. Nah hari apa saja saya tidak tahu. Kita lihat ayat selanjutnya. Mari ayat selanjutnya. Ia bukan terang itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu Yesus Kristus. 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Sedang datang dalam dunia. Sedang datang dalam kehidupan kita. Kesulitan apapun yang kita hadapin. Itu hanya tanda koma di dalam satu kalimat. Kalau kalimatnya itu panjang tidak ada koma. Terus kita ngomong terus sudah tidak ada komanya, mati di tengah jalan. Oleh sebab itu saudara ketika dalam hidup itu kita mengalami kesulitan. Itu koma bukan titik. Sebab itu kita masih punya kesempatan. Kita bisa bangun kembali dalam hidup ini. Oleh karena itu sebagai orang percaya tidak boleh melihat kesulitan itu.
sesuatu yang menakutkan. Itu hal yang biasa, tapi bukan jadi kebiasaan kita. Itu yang penting. Kita harus bisa menghadapi itu karena satu hal yang biasa, bukan habit kita. Ingat saudara, bukan sebuah titik. Kalau titik berarti satu kalimat akan muncul. Hidup itu titik ketika kita ada di dalam kubur. Karena itu akan ada hidup baru dengan kata kalimat baru. Mungkinkah dia hidup dengan kalimat yang menakutkan, dengan siksaan yang berat, atau kalimat sesuatu yang menyenangkan di dalam kehidupan kekal bersama Tuhan dan kerajaan surga. Tetapi selama kita hidup ada koma. Mungkin hari ini hidup kita kotor. Mungkin hidup kita di dalam dosa dan kejahatan. Saudara, kita tidak bisa jahat terus. Kita tidak bisa menipu terus. Kita tidak bisa bermusuhan terus. Kita tidak bisa iri terus, saudara. Harus ada koma. Kalau kita iri terus kita mati. Kita harus ada koma. Dan inilah komanya hari ini. Bukan titik. Kalau titik di dalam kehidupan kita yang jahat, kita bisa masuk di tempat kalimat yang buruk. Tapi ini kesempatan ada koma. Masih ada hari esok. Mari kita perbaiki hidup ini di dalam terang Tuhan yang luar biasa. Saya ingin supaya saudara menikmati firman Tuhan yang luar biasa. Hidup di dalam janji Tuhan. Tidak takut saudara akan panasnya, akan mendung, akan apapun juga. Karena Tuhan yang menjadikan dan mengizinkan itu semuanya. Saudara, ada orang membutuhkan hujan, ada yang tidak membutuhkan hujan. Sebuah pesta membutuhkan hujan. Saudara, tidak membutuhkan hujan, maaf ya. Tidak membutuhkan hujan. Tetapi orang yang lagi mau panen, bukan panen, yang lagi mau menanam atau sedang menanam, dia butuh hujan. Jadi baik hujan ataupun tidak, saudara, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tetapi kalau kita hari ini dirugikan, yakinlah besok kita diuntungkan. Kalau hari ini diuntungkan, jangan lupa, saudara, hati-hati hari ke depan. Jagalah langkahmu, supaya jangan masuk di tempat yang salah. Sebuah pohon, saya jalan-jalan pagi, saudara. Sebuah pohon, ya kemarin dulu sih angin kencang semua ya. Kencang sekali, saya lihat itu ranting, bunga, daun berguguran di mana-mana. Ketika saya jalan ini, saya lihat ke atas, saya lihat semuanya. Saudara. Padahal kalau siang panasnya luar biasa. Kalau hujan petirnya luar biasa. Tapi pohon itu tidak pernah takut. Dengan panasnya terik matahari. Pohon itu tidak takut dengan angin yang kencang yang mengembuskan semua daun-daunan dia dan bunga-bunganya. Yang ditakutkan oleh pohon itu, kalau tidak ada air disiramkan di dalam hidupnya. Kita ini bukan pohon yang liar yang menunggu datangnya hujan. Tetapi kita ini sebuah pohon yang ditanam oleh Tuhan di pelataran rumah Tuhan. Yang setiap pagi disiram, setiap malam disiram dengan air yang cukup semuanya. Tidak berkelebihan, tidak juga kekurangan. Sehingga kita boleh berbuah yang bagus, saudara. Jangan takut. Banyak orang ketika dia hidup di dalam kekayaan, dia menjadi lupa kekayaannya menyibukkan dia. Orang Kristen tidak, saudara, bukan tidak boleh kaya. Yang tidak diperbolehkan itu jangan lupa Tuhan. Tapi kerap kali setelah kaya saya lihat itu. Semua orang tak pelayan Tuhan, apalagi pendeta, termasuk saya. Setelah diberkati lupa, saudara. Lupa daratan, lupa laut, lupa rumah, lupa semuanya. Ini kejadian sungguh-sungguh saya katakan, saudara. Makanya Salomo dengan kekayaan luar biasa berkata, jangan buat aku kaya sehingga aku lupa kepada Tuhan. Dan jangan buat aku miskin supaya aku nanti berdosa atau menipu, mencuri dan sebagainya. Tapi saya tidak minta kepada saudara untuk hidup cukup. Cukup bagi manusia itu relatif. Tetapi percayalah, hidup kita menjadi berkat karena Tuhan menyertai kita. Kita lihat poin yang ketiga, pertolongan selalu ada. Jangan takut, pertolongan selalu ada. Pertolongan selalu ada. Dikatakan terang itu saudara sudah datang dan dialah Yesus Kristus. Kenapa dia datang ke dunia? Terang firman-Nya sudah menerangi kita. Kenapa dia datang ke dunia?
Bukankah firman-Nya sudah cukup? Tidak. Dia ingin menolong kita. Dia ingin membimbing kita. Dia ingin menuntun kita. Karena dia adalah gembala yang baik. Sesuai dengan nubuatan kita, kitab Mazmur 23 dan Yohanes pasal 10. Saudara melihat itu, kalau kita satu contoh, ada dua binatang yang berbeda. Ada satu kisah saudara di daerah Asia Tengah situ. Ada banyak belalang yang memakan hasil tanaman. Saudara, disemprot rusak semua tanamannya. Bagaimana caranya? Saudara, dia minta bantuan ke satu negara besar di Asia ini. Sekarang negara ini sedang maju-majunya, negara Tiongkok. Dikirimlah pasukan, saudara. Pasukannya sekitar 200 juta. Banyak juga. Ternyata pasukan ayam. Kan ada peternak ayam banyak, saudara. Jadi yang peternak ayam, ayo kirim ke sana semuanya. Supaya 1 bulan makan penuh, makan belalang semua. Tanpa itu, enak, biayanya murah, saudara. Nah, ayam itu makan semua. Setelah habis makan, hilang lenyap semua, tidak tahu kemana. Karena gak ada yang memimpin. Di sana lari situ. Sehingga timbullah pemandangan, sepikiran. Kalau gitu jangan ayam dikirim bebek. Dikirimlah bebek, saudara. Wah, bebeknya muncul, saudara. Ternyata bebek itu semua makan sama. Tapi jarang ada yang hilang. Semua kumpul. Karena ketika satu jalan kek, saudara, yang lain ikut semua. Saudara lihat ada di YouTube, di mana-mana ada. Gitu. Kalau ayam tidak bisa. Saudara, saya tidak katakan saudara ayam atau bebek, bukan loh ya. Kalau nanti saudara makan boleh. Ini satu contoh gitu loh. Bahwa ada dua sifat seperti ini. Dan Yesus itu ingin supaya kita itu saudara mengikuti jejak dia. Makanya dia turun ke dunia. Memberikan contoh teladan. Dan kita mengikuti dia. Orang yang tidak mengikuti Yesus. Berarti dia ayam. Gitu saudara. Bukan ayam berarti bebek, bukan. Nah, ilustrasinya si domba sama kambing ya. Tetapi saya mau kasih saudara contoh supaya nggak sama terus, nggak jenuh gitu loh. Kalau seandainya kita ini seperti yang tadi dikatakan yang bersatu, ada pemimpinnya, sifatnya ya, bukan binatangnya, sifatnya, saudara. Berarti kita bisa mengikuti pemimpin kita dengan baik. Tapi kalau kita tidak mengikuti dia, berarti kita bukan sejenis yang baik ini. Kita sejenis yang liar. Oleh karena itu, saudara, kita lihat diri kita sendiri pada Natal ini. Supaya Natal ini kita introspeksi diri dan membekali diri kita. Karena komanya hari ini, saudara. Besok kita buat satu kalimat baru. Nanti komanya di tanggal 31. Kita ada ibadah di sini lagi. Koma lagi. Dan kemudian kalimat itu yang akan kita bentuk pada tahun yang baru, itu sudah dibekali dengan iman, bukan dengan kekhawatiran dunia. Kita lihat ayat selanjutnya 10 sampai dengan 12. Ia, yaitu Yesus, telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Tragis, seorang ibu yang menolong anaknya, membesarkan anaknya, saudara. Kemudian saudara, anak itu lupa kepada orang tuanya. Tidak mengenal. Ketika kaya, saudara, tidak mengenal. Saya melihat sebuah film yang sangat mengharukan tuh 20 tahun lalu, saudara. Ketika saya lebih muda dari inilah. Berarti ini masih muda. Besok mudah-mudahan. Saya melihat film. Saudara, ada seorang anak dipungut. Anak perempuan ini, saudara pasti tahu filmnya nanti. Dipungut perempuan ini dari anak-anak gak karuan. Dipungut oleh seorang pemulung. Dibesarkan oleh pemulung itu. Disekolahkan. Pemulung ini kerja, anak itu terus sekolahkan. Saudara. Suatu hari, si anak ini sudah tumbuh dewasa. Dan dia punya talenta. Makanya hidup itu ada koma kan. Kalau susah. Dia hidupnya baik. Menjadi terkenal. Penyanyi terkenal. Saudara, wah glamor sekali. Ketika ditanyai orang, mana orang tuamu? Enggak ada, betul memang enggak ada. Siapa yang membesarkan kamu? Dia enggak jawab.
Saya besar sendiri. Saudara, ya sudah orang, wah hebat sekali orang ini. Akhirnya, bapak angkatnya itu yang angkat dia, kan pemulung, menjumpai dia di muka orang. Dia bilang, aku gak kenal kamu. Ya itu kalau bahasa Mandarinnya ya, wapuren seni itu saudara. Itu bahasa Ibrani. Jadi aku gak kenal kamu, kurang lebih sebegitulah saudara. Ya itu kurang lebih aja saudara. Jadi aku gak kenal kamu. Aku gak tahu siapalah kamu. Bapak itu diem. Keluar air mata dia. Dia tidak mengingini rumah mewah. Dia tidak mengingini kekayaan. Justru dia cuman ingin membuat anaknya ini berhasil. Akhirnya ya papanya itu meninggal karena sakit. Anak itu menangis. Tapi sudah terlambat. Dia dibesarkan, dia ditolong, dia tidak mengenal lagi. Bukan tidak mengenal karena memang tidak mengenal. Dia tidak mengenal padahal dia tahu. Karena kesibukan, karena ketenaran, dan lain sebagainya. Sebab itu poin yang keempat. Firman Kristus telah memenerangi kehidupan kita. Saudara, jadi pertolongan itu selalu ada, jangan pernah takut. Tuhan selalu menolong kita. Amin. Dia membesarkan kita semuanya. Dan firman-Nya terus menerangi kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini bukan kehidupan yang mati, namun kehidupan yang berwarna-warni. Saudara, nanti saudara melihat itu karya teman-teman semua, terima kasih teman-teman semuanya, bisa punya ide konsep seperti itu. Ya. Saudara akan foto seperti itu bagus kelihatannya. Tapi ingat saudara, foto yang bagus itu foto yang mati. Yang difoto mencari foto yang indah pemandangannya. Supaya bagus. Pemandangannya itu indah. Orang berkata, wah pemandangannya indah. Tapi dia tidak lihat kitanya. Saudara, tidak lihat kita. Justru kita yang lebih hidup daripada sebuah lukisan itu. Makanya orang pergi ke gunung. Saudara, dia melihat pemandangan, wah indah sekali. Dia melihat rumah orang mewah itu, wah indah sekali saudara. Tetapi kerap kali kita lupa juga. Kita sedang dilihat oleh orang yang kita lihat. Saudara, dia juga lihat kita. Dia ngomong, kita lihat di situ, wah lembah ini bagus, indah. Ada gereja, ada jemaat. Saudara, dia menikmati pemandangan foto-foto. Tapi kita juga lihat ke sana juga. Orang ini lihat ke kita juga. Ternyata di sana saudara buang kotoran, saudara makan seenaknya, berkelahi. Saudara, itu jadi lukisan yang buruk. Saudara mencari pemandangan indah. Tapi kita lupa bahwa kita ini sebuah pemandangan bagi orang lain juga. Ingat kemanapun kamu pergi, pasti mau cari pemandangan indah bukan? Pastilah. Ingat orang lain juga ingin kemanapun melihat pemandangan yang indah. Dan kitalah salah satunya dari keindahan yang diinginkan oleh banyak orang. Itulah satu kehidupan. Biar firman menghidupi kehidupan kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ini awal saudara. Dari kita memulai ibadah kita. Saya ingin saudara mulai hari ini menetapkan hatimu sungguh-sungguh. Jangan jadikan ibadah itu satu rutinitas. Jangan selalu mendengarkan suara hatimu dan suara orang. Belajar untuk mendengarkan suara dari firman Allah, dari imanmu. Dan Tuhan dan Roh Kudus. Mari angkat ya. Saudara diberi kesempatan untuk berdoa sejenak. Tuhan memberkati setiap kami, menyucikan tangan kami semuanya. Layakkan kami masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan.
Supaya Tuhan kami boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan layakkan kami semuanya. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Pelan-pelan saya tunggu aja. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Sambil dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ucap syukur kepada Tuhan alam. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, syukur. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, kau lawat setiap umatmu. Kau jamah setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Kau beri kekuatan kepada kami Tuhan. Supaya kami boleh mengikuti irama Tuhan. Mengikuti tuntunan Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, 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 syukur. Glory, haleluya. Mari saudara, mulai hari ini tetapkan hatimu, kuatkan hatimu, belajar dengar-dengaran firman Allah. Ikuti perintah firman Allah dengan baik dan benar. Engkau akan melihat hasilnya dari Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Bicara kepada dirimu sendiri mulai hari ini. Aku akan mengikuti setiap firman Allah. Aku mau hidup di dalam firman Allah. Aku mau tekun di dalam firman Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Firman jadi manusia. Glory, haleluya, haleluya. Diam di antara kita. Glory, syukur. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Kenalilah dan percayalah kepada Tuhan. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Jangan memungkiri satu kebenaran itu. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Manusia, engkau datang bagi kepunyaanmu. Dia datang mengambil kita, menuntun kita, mengembalikan ke Eden. Selalu ada pertolongan dalam hidup kita.
hidup kita sebuah kalimat yang bisa dibaca orang. Masih ada koma. Kita bisa memperbaiki hidup akan datang. Selama belum ada titik, berjuanglah di dalam kehidupan yang kebenaran itu. Biarlah terang itu bercahaya di dalam hati kita. Glory, haleluya, haleluya. Selalu ada pertolongan. Karena hidup kita masih koma. Bedakan koma dan titik. Selama kita hidup belum titik, kita bisa buat sejarah baru. Glory, haleluya, haleluya. Selalu ada pertolongan, selalu ada terang di dalam gelap ini. Hidupmu adalah sebuah kalimat yang bisa terbaca oleh orang melalui hidup kita. Jikalau hidup kita yang lampau sampai hari ini, mungkin ada yang tidak baik. Koma, mari kita perbaiki. Sebelum titik itu datang dan semuanya terlambat. Kau memberkati setiap umatmu di tempat ini. Kau menyucikan kami semuanya. Kau memberkati tempat ini, mall ini Tuhan. Dan setiap dimanapun juga kami berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biar terang itu boleh bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Ketika mereka tidak punya pengharapan, biar pengharapan Tuhan itu muncul dalam hidup kami. Memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit atau BES. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami. Setiap persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Setelah kita diberkati keran kita lupa. Kita menjadi sibuk, menjadi kikir, menjadi sombong, angkuh. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga.
Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.